Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba saatnya bulan yang kita tunggu-tunggu. Bulan yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat muslim dunia. Bulan penuh berkah, bulan penuh rahmat, bulan penuh maghfirah, bulan suci Ramadan. Mari sambut Ramadan dengan penuh kegembiraan hingga kita menjadi insan yang bertakwa. Saya Haji Safiuddin SOSMH, anggota Komisi 5 DPR RI, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, daerah pemilihan Madura, dan sekaligus Ketua DPC PKB Kabupaten Bangkalan, mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa 1444 Hijriah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Batiar, sebetulnya secara praktisi pengalaman-pengalaman yang dilakukan, yang dialami oleh Pak Batiar ketika mendampingi urusan pertipikoran ini, kalau hari ini korupsi itu dalam konteks ini hari ini itu bisa banyak rekayasa, ada juga yang justru itu benar, tapi yang mengatakan benar itu bisa menjadi salah. Terjadi banyak hal semacam itu. Bagi pengalaman dong terkait dengan urusan pengalaman Pak Batiar ketika mengikuti dan mendampingi kasus-kasus tipikor. Ya. Apa yang menjadi hal yang menarik Pak Batiar? Jadi yang menarik dalam perkara korupsi ini terkait dengan terkadang seseorang yang seharusnya dijadikan tersangka tidak dijadikan tersangka. Yang seharusnya tidak dijadikan tersangka dijadikan tersangka. Ini menarik. Itulah ketika pembuktiannya nanti pasti akan menyampaikan silakan dibuktikan di persidangan. Padahal dalam proses penyidikan di situ sudah muncul sebenarnya siapa saja jadikan tersangka. Mestinya gitu. Mestinya begitu, Pak. Itu yang kadang-kadang di dalam perkara korupsi ini, disitulah peran advokat itu sangat penting untuk mengungkap atau mengembalikan perkara ini kepada jalurnya lagi. Karena kalau sudah didampingi oleh advokat, bukan tidak mungkin para terdakwa dan calon terdakwa dan TSK itu justru dipermainkan oleh orang-orang yang memang betul-betul mempermainkan ya. Ya, betul. Kalau tidak didampingi oleh advokat. Ya. Oh, itu maksudnya. Dan tadi kan menarik, seharusnya orang yang seharusnya menjadi tersangka tidak ditersangkakan atau sebaliknya. Coba dong itu lebih dijelaskan agar biar anggapan orang Pak Batiar, anggapan orang terhadap APH ini tidak miring, atau jangan-jangan memang miring kayak gitu. Jadi kan begini, Pak. Iya. Masyarakat pada umumnya ketika sudah dipanggil oleh APH, jangankan dipanggil tersangka, dipanggil saksi atau dimintai keterangan saja, mereka sudah kebingungan. Ngeter. Kenapa dianggap? Karena mereka tidak mengerti hukum. Yang kedua, mereka ini ketika dipanggil oleh APH yang berurusan dengan hukum, konotasi pikirannya itu sudah berpikir saya akan dihukum. Hanya kemudian mereka ini kerepotan atau mencari perlindungan. Terkadang ada APH yang menerapkan saksi tidak boleh didampingi. Padahal di dalam KUHP aturannya tidak ada yang melarang bahwasanya saksi tidak boleh didampingi. Tidak ada yang melarang. Tidak dilarang. Tapi memang tidak diperintahkan. Tidak dilarang, tapi memang tidak diperintahkan. Tidak ada. Jadi bahwasanya misalkan saksi tidak boleh didampingi oleh penasihat hukum atau advokat, tidak ada, Pak. Tapi selama Pak Batiar mengikuti dan mempunyai pengalaman pendampingan itu, boleh nggak atau pernah dengar nggak bahwa pendampingan terhadap klien semacam itu boleh dilakukan oleh advokat? Boleh karena banyak gitu ya. Karena kita tetap menganut pada asas legalitas. Sesuatu yang tidak dilarang menjadi boleh. Itu juga yang disampaikan oleh Mahfud MD kemarin itu ya, ketika rapat dengan Komisi 3 DPR RI. Nah, yang menarik kan ini tadi ini sebetulnya orang sudah tidak tersangkakan. Ini dijelaskan lebih detail Pak Batiar menurut pengalamannya. Jangan ngarang ya. Pengalaman yang dilihat, yang disaksikan atau mendengar cerita yang betul-betul sudah menjadi khabarnya mutawatir gitu ya. Maksudnya betul-betul memang itu ada kejadiannya.
seharusnya menjadi tersangka tapi tidak tersangka. Iya. Lah itu banyak terjadi, akan muncul ketika di persidangan, Pak Ali. Oh gitu. Pada saat proses penyidikan kan menjadi kewenangan penyidik untuk menetapkan siapa yang akan dijadikan tersangka, siapa yang tidak akan dijadikan tersangka. Namun ketika proses di persidangan, di situ akan muncul, ini seharusnya bertanggung jawab atas adanya kerugian negara. Kenapa boleh dijadikan tersangka? Loh, ini ternyata tidak ada kaitannya dengan perkara kenapa dijadikan tersangka. Itu munculnya di persidangan. Namun hakim kan tidak bisa memerintahkan kepada penuntut umum untuk agar dapatnya ini yang sudah dijadikan tersangka, tidak ada. Itu tidak diatur atau tidak hakim tidak ada di dalam undang-undangnya untuk memerintahkan mempunyai kewenangan terkait dengan hal itu. Pak Bahtiar, dari situ kan muncul dalam pikiran banyak orang bahwa dari cerita Pak Bahtiar ini bahwa perjalanan proses penegakan hukum tidak bisa diyakini akan murni setegak-tegaknya dan seluruhnya kan ketika cerita Pak Bahtiar model semacam itu. Artinya rawan dong ketika tidak ada pihak-pihak yang mengerti tentang persoalan hukum justru masuk ke dalam proses hukum. Ini rawan untuk terjadi sebagaimana pengalaman yang Pak Bahtiar lalui gitu ya. Di sisi yang lain Pak Bahtiar, kalau hari ini ketika bicara masalah tipikor dan yang lain dan lain-lain, LSM, masyarakat biasa kan dibuka seluas-luasnya untuk menginformasikan bahkan melaporkan dugaan-dugaan korupsi yang terjadi di mana-mana. Ya. Gimana tanggapannya Pak Bahtiar terkait masalah ini? Jadi memang kasus korupsi ini menarik apabila untuk dibahas, menarik juga untuk diperdengarkan, kan begitu Pak. Karena saya melihat banyak sekali orang atau lembaga melaporkan atas adanya dugaan tidak pidana korupsi kepada APH tanpa didukung dengan bukti-bukti yang cukup atau bukti-bukti yang kuat. Hanya pengaduan atau laporan begitu saja. APH yang menerima laporan menindaklanjuti laporan itu. Menindaklanjuti ya. Kemudian dari hasil yang dilakukan penyidikan atau penyelidikan yang dilakukan oleh APH ternyata tidak ditemukan adanya unsur tidak pidana korupsi, atau dalam kata lain kejadian itu tidak ada, kejadian tidak korupsi itu tidak ada. Itu seharusnya ada APH ini bisa menerapkan pasal 23 yang selama ini sebenarnya di Undang-Undang Tidak Pidana Korupsi itu sudah diatur. Pasal 23. Pasal 23 Undang-Undang Tidak Pidana Korupsi. Terkait dengan pengaduan atau pelaporan palsu. Pelaporan yang tidak kenyataannya tidak ada. Artinya kenyataan tidak ada untuk perkara korupsi, otomatis tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh teradu atau terlapor ini tidak ada. Apa itu bunyinya di situ Pak? Pasal 23. Pasal 23 pasal itu laporan palsu itu apa dampaknya dan apa jeratannya bagaimana? Jadi di situ diatur di dalam pasal 23. Jadi seseorang atau kelompok yang melaporkan atau mengadukan atas adanya dugaan tindak pidana korupsi namun pada kenyataannya tidak terbukti itu seharusnya si pengadu teradu bisa dijerat pasal 23 dengan tuduhan membuat laporan atau pengaduan palsu. Oh, laporan palsu. Tapi kalau ini laporan ya, kalau hanya menginformasikan bahwa ini ada dugaan itu beda lagi ya. Makanya kan perlu dilihat konotasinya. Biasanya pelapor pasti menyampaikannya dugaan, kan begitu Pak. Tapi kan dugaan ini harusnya APH lebih jeli. Laporan ini harusnya kan didukung dengan bukti-bukti daripada pengadu atau pelapor. Gini Pak Bahtiar, kalau ini nanti dipakai betul oleh APH, akan banyak orang ketakutan ya nanti Pak Bahtiar dari penjelasan Pak Bahtiar. LSM dan yang lain-lain banyak akan cuma di sisi yang lain kalau ini tidak diterapkan gitu ya. Akan banyak orang-orang yang memang menjadi kasar dari situ untuk ujung-ujung sedikit melaporkan ini, sedikit melaporkan itu dan lain sebagainya. Cuma yang saya tanyakan sebagaimana pengalamannya Pak Bahtiar, antara laporan, pengaduan dan memberikan informasi ini secara hukum ini sama apa gimana Pak? Gini Pak, kalau hanya memberikan informasi kan hanya memberikan informasi. Kalau mengadukan kan beda Pak. Beda. Jadi yang diatur di pasal 23 ini terkait dengan pengaduan dan
laporan. Laporan. Kalau informasi kan hanya mungkin bisa Pak, ini ya, di sini saya dengar kan itu hanya informasi. Tapi kalau sudah mengadukan bahwanya diduga telah ada tindak pidana korupsi di misalkan di lembaga atau di dinas ini, ternyata padahal tidak ada. Dan itu pun kalau menurut saya APH pun harus lebih jeli. Jangan sampai seperti yang pernah saya dengar katanya Pak Liman tadi, ini dijadikan kasar. Ada ya pelapor, APH-nya yang menangani, nanti di 86 hasilnya dibagi dua. Itu kami berharap tidak ada hal semacam itu khususnya di Bangkalan, Pak. Nah, kalau memakai pasal 23 tadi itu persoalan semacam ini kan bisa juga kena kepada pelapor kan, bisa Pasti pelapor jangan pelapor. itu, Pak. Tapi kalau APH-nya juga bagian dari pelapor, ini kan tidak menutup kemungkinan, Pak Bahtiar. Jadi begini, Pak. Pertanyaan Pak Aliman ini sangat bagus, Pak. Perlu saya jelaskan bahwasanya di pasal 23 itu barang siapa. Berarti barang siapa ini kan siapa saja. Siapa saja. Berarti menunjuk pada seseorang. Kalau itu tidak menutup kemungkinan ketika APH ini kan orang, Pak. Orang. Jadi ketika APH-nya yang membuat pengaduan sendiri, kemudian disidik sendiri, ternyata di situ tidak ada hanya untuk kepentingan konteks kepentingan dan gitu ya. ya, itu seharusnya juga diperiksa, bisa dilaporkan. Karena bisa dilaporkan kemana? Misalkan nih di lembaga ini, karena ini lembaga ini makan menangani makan jeruk kan, dan bisa dilaporkan ke APH lainnya, begitu ya. Itu kan mestinya bisa diproses juga terhadap APH tersebut. Mestinya yang harus aktif untuk melaporkan hal ini adalah pihak yang dirugikan ya, Pak Bahtiar. Pihak yang dirugikan. Karena ini sebetulnya mengetahui dan mengerti apakah APH atau pelapor yang bermain-main dengan apa yang kenapa justru melaporkan dinasnya atau instansinya ternyata itu betul tidak ada. Lah ini sebetulnya yang mempunyai peluang untuk aktif mengaktifkan pasal 23. Ya, jadi betul Pak Liman. Jadi kalau kita pernah mendengar misalkan di kejaksaan, di kepolisian, kemudian menghentikan kasus tindak pidana korupsi. Nah, itu kan perlu kita lihat, dihentikannya tidak ditemukan ada tindak pidana korupsi seperti apa yang dilaporkan oleh pengadu atau tidak. Otomatis ketika itu tidak terbukti, SP3 itu tidak terbukti, berarti orang yang melaporkan bisa dilaporkan balik oleh yang terlapor tadi, calon tersangka, Iya, betul. Makanya perlu dijelaskan. Makanya ini menarik. APH seharusnya ketika di SP3, misalnya SP3, dia munculkan saja SP3-nya karena apa? Apakah ini tidak ada unsur tidak pidana korupsi atau karena apa? Ya, jadi alasan SP3-nya apa? Jangan kemudian disembunyikan. Kalau disembunyikan berarti masyarakat akan berpikir ada apa dalam SP3 ini. Gitu. Apa 86 dengan APH? Apa 86 dengan pelapor, walau alam itu kan. Tapi kalau sudah jelas nanti di pertimbangan dan alasan peng-SP3 itu jelas di informasi publik, kalau tidak ditemukan bukti korupsi di situ, maka pelapor awal ini potensial untuk dilaporkan oleh terlapor dengan menggunakan pasal 23. Pasal 23. Ini pemirsa, ini perhatikan dan simak ini. Dan ini kalau tidak salah, hari ini tuh lagi musim perusahaan semacam ini. Kalau yang saya dengar dari mana-mana, apalagi sekarang ada urusan ada berkadesaan dalam macamnya ini, ada kelompok ini melaporkan ini, kelompok itu memang iya, tapi setelah sampai ke sini itu justru ada 86 kan, ada yang tidak, ada yang lanjutkan, ada yang tidak. Bahkan kalau di Pak Bahtiar, kalau di desa itu ayo acum tunnya nah bener izin apa bener ada izin acum tunnya cung kuatan maksud cung kuatan di semajeran negara. Lah ini ada loh dalam pikiran. Tanggapannya apa? Tanggapannya dengan itu gimana? Ini kan berarti ada suatu perspektif yang tidak benar dari masyarakat terhadap APH kalau begitu. Ya sebenarnya kalau aturannya sudah bagus. Sudah jelas ya kalau aturannya ya. Makanya ada anekdot bahwasanya maju tidaknya suatu negara bukan dilihat daripada aturannya. Aturannya sudah jelas, tapi dilihat daripada pelaksana atau penegak daripada undang-undang itu. Namanya APH pastinya. Ya. Karena apa yang kita bahas ini terkait dengan pasal 23 itu
pernah saya baca di berita itu terkait dengan kasus di NTT. NTT, Ya, NTT ya. Kajati ya. Kajati dilaporkan, ternyata laporan daripada LSA pelapor tidak terbukti atau tidak ada menurut versi daripada hasil penyidikan. Kemudian pelapornya sekarang disidik oleh kejaksaan juga dengan pasal 23. Ya. Dan itu pun kan pastinya pasal 23 bukan hanya berlaku pada ketika orang melaporkan kejaksaan, tapi berlaku pada semua siapapun. Gitu, Pak. Dan itu pemirsa menariknya, ini berdasarkan pengalaman dan juga informasi yang didapatkan oleh Pak Bahtiar terkait dengan pasal 23 dan sandrasan dan informasi dari warung ke warung bagaimana perilaku penegak hukum dalam konteks ini ketika bicara masalah korupsi. Apalagi bicara masalah desa, masalah dinas, masalah sekolah dan lain sebagainya. Ada banyak orang yang justru melakukan hal-hal pelaporan dan penulisan dan lain sebagainya. Justru itu bukan untuk mengungkap keadaan sebenarnya, tapi itu untuk bagaimana itu mendapatkan sesuatu dan itu dijadikan sebuah kasar. Maka dengan pasal 23 yang tadi diceritakan oleh Pak Bahtiar itu, kalau ini tidak terungkap dan tidak terbukti, maka pelapor dan pengadu itu berpotensi untuk dilaporkan. Sebaliknya, kalau apa yang dilaporkan itu terbukti dan betul-betul ada dalam macamnya, maka pihak terlapor itu harus bertanggung jawab terhadap apa yang dikorupsi, kan gitu. Betul, Pak Lima. Nah, kalau ini betul-betul berjalan sebagaimana pikiran dan pengertian dari Pak Bahtiar, kan korupsi itu saya yakin tidak akan banyak yang jalan di sini, Pak Bahtiar. Maksudnya orang akan banyak takut berkorupsi. Oh betul, Pak Lima. Kalau ini jalan. Ya, makanya saya berharap aparat penegak hukum itu betul-betul melaksanakan aturan yang sudah diatur dalam undang-undang. Jangan main-main gitu ya. Jangan sampai karena dia memiliki kewenangan, memiliki jabatan, kemudian dia bisa mempermainkan aturan, kan begitu, Pak. Karena aturan ini dibuat untuk dipatuhi dan dilaksanakan. Sepanjang yang Pak Bahtiar jalani, sepanjang yang Pak Bahtiar ketahui, sepanjang yang Pak Bahtiar rasakan, menurut pengalaman yang Pak Bahtiar menjadi pengacara dan di Kabupaten Bangkalan ya, apa yang kita ceritakan terjadi nggak di Kabupaten Bangkalan? Yang dirasakan ya, yang dirasakan terjadi ya di Kabupaten Bangkalan. Terjadi. Catat pemirsa, yang bicara ini adalah praktisi itu ya, bukan saya. Artinya ini model-model macam ini terjadi. Ini bulan puasa, mungkin kalau bulan puasa, bukan bulan puasa. Kenapa saya mengatakan terjadi? Karena ada perkara korupsi yang di SP3. Oh gitu. Jadi dari SP3 itulah seharusnya bisa berlanjut kepada pasal 23. Mestinya. Tidak Mestinya. dihentikan begitu saja ya. Betul, Pak. Agar sama-sama bertanggung jawab. Ya, kalau kenapa saya bilang ada juga? Kalau saya bilang tidak ada, berarti saya berbohong, Pak. Karena banyak buktinya orang-orang melaporkan atas adanya dugaan tidak pidana korupsi, akan tetapi laporan tersebut ternyata tidak jalan atau dihentikan, kan begitu, Pak. Walau tapi yang pasti pasal 23-nya seharusnya bisa diterapkan, gitu, Pak. Karena pasal 23-nya banyak tidak diterapkan di sini, maka tidak menutup kemungkinan, pemirsa, tidak menutup kemungkinan bahwa ini adalah ya selesai ini diselesaikan dengan istilah 86. Dengan istilah 86 yang kita dengar di mana-mana, ini 86 kan. Nah, 86 itu sebetulnya tidak harus ada kalau pasal 23 diaktifkan. Betul. Gitu kan? Betul. Maksudnya. Iya. Ini menarik pemirsa.